Kita lanjutkan ke judul baru. Syurutu siyagati fi'lai ta'jub. Ini panjang benar tentang ta'jub. Syarat-syarat membuat fi'il ta'jub. Syurutu siyagati fi'lai ta'jub. Ini adalah syarat-syarat membuat fi'il ta'jub. Faslun. Ini satu pasal. Wa inna ma yubna hadzanil fi'lani mimma jitama'an fihi samaniyatu syurutin. Hanya saja dibuat, mana yubna yang dibuat. Hanya saja dibuat akan dua fi'il. Dua fi'il yaitu ma'af'ala dan af'il bih. Hanya saja dibuat akan dua ini fi'il daripada ma. Daripada ma, ijtama'at yang lengkap padanya ma oleh samaniyatu syurutin 8 syarat. 8 syarat satu kalimat baru boleh kita rubah jadi fi'il ta'jub. Hanya saja dibuat akan ini dua fi'il. Nah, ay ma'af'alah dan af'il bih. Wa makna yubna di atas, apa makna yubna? Ay yusagoni, dibuatkan keduanya. Dibuatkan keduanya dua fi'il ta'jub mimma daripada kalimat-kalimat ijtama'at yang lengkap dalamnya kalimat oleh 8 syarat ya. Harus ada 8 syarat. Ahaduha, syarat yang pertama, ayyakuna fi'lan, bahwa ada ia nyama yang mau kita robah jadi fi'il ta'jub itu fi'il. Jadi fi'il ta'jub memang harus berasal dari fi'il. Fala yubnayani minal jalafi wal himar, maka tidak boleh dibuat keduanya fi'il ta'jub dari jalaf dan himar. Jalaf, jalfi, menyepelekan. Himar, keledai. Maknanya bodoh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ma ajlafa, ma ahmara. Betapa keledainya dia. Nggak boleh. Maka tidak dibuat keduanya fi'il ta'jub dari jalaf dan dari himar. Fala yuqal, maka tidak dikatakan orang. Tidak dikatakan orang. Ma ajlafa. Ma ajlafa. Alangkah suka menyepelekan ia. Wala ma ahmarah, betapa keledainya ia, maknanya betapa bodoh ia, nggak boleh. Karena jalaf dan himar bukan fi'il kan, isim kan. Insyaallah. Apa makna jalfi? Al jalfu huwa rajulul jafi. Jalif kita baca ya. Al jalif huwa rajulul jafi, laki-laki yang suka menyepelekan. Wal himar, himal itu huwa al hayawanul ma'ruf. Hewan yang ma'ruf kan, keledai kan. Jadi nggak boleh kita bilang ma ajlafah. Ma ajlafah maknanya ajfah, ma ajfah betapa menyepelekan ia. Ma ahmarah, betapa keledai ia, maknanya ma ablada, betapa bodohnya ia. Nggak boleh. Nah, wa ala qauli sahibil kamus, dan di atas pendapat pemilik kamus, jalifa kafariha. Jalifa kafariha. Pemilik kamus menyatakan jalifa kafariha, berarti menurut pemilik kamus jalifa ini ada fiilnya. Kalau ada fiilnya jadi boleh kan? Jadi di atas pendapat yang menyatakan jalif itu bukan fiil. Kalau kita kembali ke kamus, jalifa katanya kafariha, wajalafan seperti wajalafan jalafatan masdarnya, haitsu asbata lahu fi'la. Sekira-kira menyebutkan, menetapkan ianya sahib kamus, baginya jalifa akan fi'il. Jadi sahibul kamus nggak tahu namanya, kata beliau, ada fi'il jalifa. Yakunu ma'ajlafah qiyasan ghairu syad. Di atas pendapat sahib kamus adalah ma'ajlafah itu kias, ghaira syadin tidak syad. Jadi kalau memang jalif di atas ada fiilnya, ini ceritanya kan kalau nggak ada fiil. Kalau memang jalif ini ada fiilnya, berarti boleh ma'ajlafah. Karena cukup syaratnya. Nah. Wa amma ma'ahmarah, fala yasihu, adapun ma'ahmarah, maka tidak sah ya ma'ahmarah. Karena memang himar nggak ada fiilnya, nggak ada hamarah kan? Nggak ada hamarah. Ada hamarah, tapi maknanya merah, bukan keledai. Adapun ma'ah marah maka tidak sah ya. Ianya ma'ah marah kita jadikan fi'il ta'jub. Li'adami fi'lin lahu. Karena tidak ada fi'il baginya himar. Waqad duribal himaru masalan fil baladah atau fil biladah. Baladah, baladah. Dan sungguh telah dibuatkan akan keledai. Waqad duribal himaru. Dibuatkan akan keledai masalan sebagai contoh dalam kebodohan. Nah, wasyadza ma adra'al mar'ata. Wasyadza, dan jaranglah oleh ma adra'al mar'ata.
Ma adra al mar'ata kita artikan betapa ringan, betapa ringan tangan si perempuan itu. Ma adra al mar'ata, betapa ringan tangan perempuan itu dalam menganyam, dalam menenun. Kan? Ini syad nih, jarang. Kenapa jarang? Nah ini kuncinya di adra'a. Karena tinggal kita lihat adra'a ini diambil dari apa? Ada fiilnya apa enggak? Kalau memang dia enggak ada fiil, nah itu bahkan enggak boleh ya. Tapi kita lihat, beliau enggak bilang enggak boleh, syad aja. Jarang. Syadlah oleh ma adra'al mar'ah. Apa mana adra'a? Ay ma akhaffa yaduha. Ma akhaffa yadaha fil ghazli. Artinya betapa ringan tangannya si perempuan itu dalam menganyam, menenun. Nah, ini syad. Kenapa syad? Banauhu min qaulihim. Membuat oleh mereka akannya. Akannya ma'adra'a. Membuat oleh mereka akannya ma'adra'a dari ucapan mereka. Imra'atun zarra'un. Nah, jadi berarti diambil dari isim. Adra'a ini diambil dari isim. Nggak ada fi'il zaro'a yang artinya menenun. Ringan tangan dalam menenun. Kalau ada fi'il boleh. Ini pendapat pertama menyatakan nggak ada fi'il. Banauhu membuat oleh mereka akannya ma'adro'a. Dari ucapan mereka orang Arab imra'atun zara'un. Perempuan yang ringan tangan dalam menenun. Ini kok 70 nih. Apa maksud 70? 5 dulu ya. 5 dulu. Syad katanya kan. Ma'adra'a syad. Kenapa syad? Wajhu syududi alasan syad. Itu huwa. Wajhu syudud. Bermula alasan syad. Huwa dianya alasan syad itu. Anna azra'a. Azra'a itu ukhidha. Itu diambil akan dianya azra'a min ghairi fi'li. Bukan dari fi'il. Sedangkan syarat fi'il ta'ajub kan harus ada fi'ilnya. Ini enggak ada fi'il azra'a. Ukhidha min zara' diambil dari zara'. Dari zara'. Artinya tangan yang ringan. Illa anna ibnal qatta melainkan bahwa sungguh ibnal qatta qad asbata. Melainkan bahwa sungguh ibnal qatta itu qad asbata menetapkan oleh ibnu qatta baginya zara akan fi'il. Kata ibnu qatta zara ini ada fi'ilnya. Contoh faqala berkata ianya ibnu zara. Zara'atil mar'atu. Ada fi'ilnya kan? Zara'atil mar'atu. Apa makna zara'atil mar'atu? Khafat yaduha ringanlah tangannya fil ghazli dalam menganyam. Atau fil hamli atau dalam membawa sesuatu. Kalau ada fiilnya nggak syad jadi boleh. Ah itu. Jadi kata Ibnul Qattah, daraan ada fiilnya. Daraatil maratu khafat yaduha ringanlah tangannya dalam menganyam au fil hamli atau dalam membawa fahya. Fahya daraun. Maka dianya perempuan itu daraun yang ringan tangan. Jadi daraun ini simpailnya. Wa alaihi di atas pendapat Ibnul Qattah tadi fala syudzuda maka tidak ada syad fi ma adra al mar'ata. Betapa ringan tangan perempuan itu kan. Kalau kita mengikuti pendapat Ibnul Qattah, zarang ada fiilnya boleh ma adra al mar'ah. Ah, itu. Wa misluhu ma aqmanah dan bermula misilnya ma azra'a juga. Syad juga maknanya. Dan sama juga wa misluhu dan bermula misilnya ma azra'a itu ma aqmanah. Ma aqmanah wa ma ajdarahu bikadza. Nah, kita lihat nih. Jadi ma aqmanahu juga syad. Berarti kasusnya di akman ini fi'il apa enggak kan? Ma ajdara. Apakah ajdara diambil dari fi'il? Nah, kita lihat nih 6. Wa misluhu fi syudzud dan bermula semisilnya ma adra'a dalam syad itu ma aqmanahu. Ma aqmanahu. Kenapa syad? Li'annahu buniya min qaulim karena bahwa sungguhnya ma aqmana itu diambil dari ucapan mereka huwa qaminun bikadza. Huwa qaminun bikadza. Apa arti qaminun? Nah, ma akmanah, betapa berhaknya ia. Ah, jadi akmanah, betapa berhaknya ia. Nah, ini syah kenapa? Karena ma akmanah dibangun, diambil dari ucapan mereka, huwa kaminon, dianya seorang itu berhak dengan demikian, enggak? Jadi kaminon isim bukan fi'il. Artinya ma ahaqqahu bikadza, betapa berhaknya seseorang dengan itu. Jadi ma akmanah betapa berhak. Tapi karena akmanah asalnya kaminon isim, jadi syah. Haitsu ukhidha min ismin la fi'lin. Sekira-kira diambil akan dianya akmana dari isim, yaitu kaminon dari isim, bukan dari fi'il.
Wa aidan dan juga yang syak selanjutnya yaitu ma ajdarahu bikata. Betapa layaknya seseorang dengan itu. Betapa layaknya seseorang dengan itu. Ini syak kenapa? Li'annahu buniya min qawlihi. Karena bahwa sungguh ajdara ini dibangun, dibuat dari ucapan orang Arab huwa jadirun bikata. Asalnya huwa jadirun bikata. Dia itu layak dengan hal itu. Dia itu layak. Kemudian dia rubah ma ajdarahu. Betapa layaknya ia untuk mendapatkan ABC. Nah, hakikun bi. Jadi jadirun hakikun, sangat hak, sangat berhak dengannya sesuatu. Bunya min ismin la min fi'lin. Dibuat akan dianya ma ajdara dari isim bukan dari fi'il. Fakana syudzuda. Maka ada ianya ma ajdara itu syad. Itu apa kesimpulannya? Udah ada kesimpulan. Nah, jadi yang pertama ada ianya ta'ajub itu harus fi'il ya. Maka tidak dibuat keduanya dua lafaz ta'ajub daripada jalif karena jalif ini isim dan tidak pula daripada himar karena himar isim. Fala yuqalu maka tidak boleh dikatakan ma'ajalafah betapa menyepelekan ia wala ma'ahmarah betapa bodoh ia dan jaranglah oleh ma'adra al mar'ata betapa ringan tangan perempuan itu. Kenapa? Karena adra ini diambil dari isim juga. Kaima akhafa yadaha betapa ringan tangannya di perempuan dalam menganyam. Mereka membuat akannya dari ucapan mereka imra'atun zara'un. Pemisluhu sama juga syartnya yaitu ma'akmanah. Betapa berhaknya ia. Karena akmanah diambil dari kaminon isim. Ma'ajdarah. Syad juga. Karena ajdarah diambil jadi isim. Dari isim yaitu jadirun. Nah itu. Syarat kedua. Asani ayakuna sulasian. Yang kedua bahwa ada ianya fi'il untuk membuat ta'ajub itu sulasi. Fi'il sulasi. Fala yubnayani min dahroja wa daraba. Maka tidak dibuat keduanya dua fi'il ta'ajub dari dahroja dan dari daraba. Dan dari istakhroja. Nggak boleh. Illa af'ala. Kecuali dari af'ala. Kalau af'ala faqila yajuzu mutlakan. Maka dikatakan orang boleh ianya af'ala menjadi ta'ajub secara mutlak. Waqila dan dikatakan orang yamtani mutlakan. Terlarang ianya fi'il ta'ajub dari af'ala mutlak. Waqila dan dikatakan orang yajuzu inkanatil hamzatu li ghairi nakli. Dikatakan orang tafsir, boleh ianya af'ala kita jadikan ta'ajub jika adalah hamzah, hamzahnya af'ala itu bukan untuk nakal, tapi untuk sayrurah kan? Nah, contohnya ma'adlamal laila, betapa gelapnya malam. Maknanya di sini betapa telah jadi gelaplah oleh malam. Ma'adlamal laila. Kita lihat. Satu. Artinya, yang bagi ayyakunal fi'lul ma'khudhu minhu sulasiyah. Artinya sepatutlah bahwa adalah fi'il yang dibuatkan. Yang dibuatkan akan ta'ajub darinya fi'il itu sulasi. Bahwa adalah fi'il yang dibuatkan darinya fi'il itu sulasi. Fi'il untuk membuat fi'il ta'ajub harus sulasi. Falau bunia min mazidi sulasi. Maka jikalau dibuat akan dianya ta'ajub dari mazid sulasi. Dari sulasi mazid. Kahadhil af'ali. Seperti ini fi'il. Ini fi'il, dahraja, toroba, istakhraja. Lafatatid dalalatu alal ma'nal muta'ajab. Sungguh hilanglah oleh menunjukkan fatat, luput. Sungguh luputlah oleh petunjuk kepada makna ta'ajub darinya fi'il. Enggak menunjukkan kepada ta'ajub. Amma dahraja, adapun dahraja, fayu'addit ta'ajubu minhu, maka menyebabkan oleh ta'ajub darinya dahraja kepada hilang asal. Ila hadfi asli. Ila hadfi aslin, hilang asalnya. Hilang makna dasar, muta'addi. Wala khafa'a dan tidak tersembunyi fi ikhlalihi dalam merusaknya. Merusaknya fi'il dahroja bidalalah dengan petunjuk. Enggak menunjukkan kepada ta'ajub. Ta'ajub asalnya lazim kan? Ini dahroja muta'addi. Artinya begini, ini dahroja. Kalau kita jadikan ta'ajub, wadannya kan tetap ma'af'il. Bagaimana kita merubah? Ma'adhir kan? Dahroja jadi ma'adhir. Hilang huruf. Nah, itu maknanya. Adapun dahraja maka menyebabkan oleh ta'ajub darinya dahraja
kepada buang asal. Mana buang asal berarti buang huruf. Harus ada huruf yang dibuang. Dari dahroja kita rubah jadi wadan af'ala satu. Adhara paling kan? Adhara, hilang jim. Atau ahroja, hilang dal. Itu hilang asal. Kalau hilang asal, hilang hurufnya, hilang maknanya. Dan tidak sunyi pada mencacatinya. Mencacatinya buang asal. Kembali ke buang asal. Maka tidak tersembunyilah pada merusaknya buang asal dengan petunjuk. Hilang maknanya. Makanya di af'ala khilaf. Kenapa? Karena af'ala sulasi madid hamdah, dia wadannya seperti fi'il ta'ajub. Karena fi'il ta'ajub juga af'ala. Misalkan wadah yang kedua af'il. Jadi af'ala, amarnya tetap af'il juga. Kan gitu. Jadi secara bentuknya masih tetap, nggak berubah. Nah. Wa ammal madzidu, adapun madzid seperti dharaba tadi, istakhraja. Kenapa nggak boleh kita robah jadi ta'ajub? Banyak banget hurufnya yang hilang. Wa ammal madzidu fali anna hadfa ziyadati minhu 'inda ta'ajjubi yufawitu aidan ad-dalalata 'ala al-ma'na al-maqsud. Adapun mazid, mana mazid sulasi mazid. Adapun sulasi mazid yang selain af'ala, fali anna hadfa ziyadah, karena membuang tambahan darinya mazid. Membuang tambahan darinya mazid ketika ta'ajub. Karena istakhraja, kalau kita robah jadi ta'ajub, alif sintanya kan harus kita buang. Ya kan? Istakhraja tetap ma'akhrij, kan gitu, atau ma'akhraja, alif sintanya hilang. Adapun madzid karena membuang tambahan darinya madzid ketika kita jadikan ta'ajub yufawitu. Itu menghilangkan ianya buang tambahan. Juga membuangkan akan petunjuk kepada makna maksud, hilang makna. Makna alif sintanya hilang. Fahadful alifi min daraba yufawitu dalalata ala makna musyarakah. Maka bermula membuang alif dari daraba. Daraba faedahnya musyarakah. Kita jadikan ta'ajub kan jadi ma'adrib. Ma'adraba zaidan. Jadi makna salingnya enggak ketahuan. Enggak ketahuan. Adrib bidaidin. Maksud kita betapa saling memukul. Tapi makna salingnya kan enggak muncul karena alifnya hilang. Itu maknanya. Maka membuang alif dari doroba yufawitu. Menghilangkan ianya buang alif. Akan petunjuk kepada makna musyarakah. Hilang makna musyarakahnya karena hilang alifnya. Wal hadfu min istakhraja. Dan bermula membuang dari istakhraja. Ya buang alif sintanya. Yufawitu. Menghilangkan ianya buang adalah lata akan petunjuk kepada makna yang dimaksud. Makna tolabi, makna tolak kepada makna tolak kan. Istakhraja alif sinta kan tolak. Astaghfirullah. Atlubul maghfirah minallah. Kecuali af'ala. Kecuali af'ala, maka dikatakan orang boleh ianya af'ala jadi fi'il ta'ajub mutlak tanpa syarat kan. Kita lihat nih, illa sulasiyal madzida bihaqi. Kecuali sulasi madzid dengan satu huruf. Yang dimaksud di sini wahwa af'ala, yaitu af'ala. Maka dikatakan orang yajuzu ta'ajubu minhu bisifataini kiasan mutlaka. Bolehlah oleh ta'ajub darinya af'ala dengan dua sifat. Bolehlah oleh ta'ajub darinya af'ala dengan dua sifat. Nisbah kias mutlak. Artinya sawa'un kanatil hamdatu fi af'ala linakli. Artinya sama saja adalah hamdah pada af'ala itu untuk nakal. Umpama ma adhaba nurahu, betapa hilanglah cahayanya. Adhaba mananya kan hamdah nakal. Hamdah nakal, hamdah untuk muta'adikan fi'il ladzim kan. Zahaba bidurihi. Kalau ada adhaba nurahu kan. Hamdah nakal. Betapa hilanglah cahayanya. Amla atau bukan hamdah nakal. Kalau bukan hamdah nakal, hamdah sayrurah. Contoh ma'adlamal laila, betapa gelapnya malam. Maknanya jadilah malam itu dzadul men yang memiliki kegelapan. Ma'adlamal laila. Bahwa madhabu Sibawahi dianya yang membolehkan af'ala jadi fi'il ta'ajub secara mutlak, baik hamdahnya nakal atau hamdah sayrurah. Madhabu Sibawahi itu madhabnya Sibawahi wal muhaqqiqina min ashabih, dan madhabnya ahli tahqiq dari teman-temannya Sibawahi. Apa makna nakal tadi? Wa makna nakli. Makna nakal, hamdah nakal di atas. Annal hamdata zaidatun. Bahwa sungguh hamdah itu zaidah. Hamdah tambahan linaknil fi'li untuk memindahkan fi'il minal ludumi ila ta'ati ya. Dari lazim kepada muta'adi. Wa makna li ghairin nakli. Bermula makna untuk bukan nakal. Makna hamdah bukan nakal. Itu az-zaidatu ziyadatan lazimatan. Itu tambahan akan tambahan yang mesti.
Contoh adlama. Adlama memang untuk bermakna gelap ya adlama. Kalau dolama bukan gelap. Dolama dolim lah. Adlama memang gelap. Arti adlama itu walaupun wadannya af'ala dia memang latif. Itu hamzah bukan nakal namanya. Bermula makna bagi bukan nakal itu zaidah. Akan sebagai tambahan yang mesti seperti adlama gelap ia, adha'a bercahaya, akfaro, akfaro. Akfaro nggak tahu artinya. Fal hamdatu fi hadza idatun ziyadatan lazimatan. Maka hamdah padanya adlama adha'a akfara itu zaidah akan zaidah yang lazim. Jadi pendapat pertama kalau af'ala boleh. Kemudian wakila dikatakan yamtani'u mutlaqan. Terlarang ianya af'ala jadi ta'ajub mutlak. Nah, enggak boleh juga. 3. Yamtani'ul maji'u bi fi'li ta'ajubi min af'ala mutlaqan. Artinya terlaranglah oleh datang dengan fi'il ta'ajub dari af'ala mutlak. Enggak boleh. Ini pendapat kil kedua. Sawa'un akanatil hamzatu lin nakli am ghairil nakli. Artinya sama saja apakah adalah hamzah itu untuk nakal atau untuk bukan nakal. Wa huwa madhhabul madani wal aqfashi wal mabarradi atau wal mubarridi ya, mubarrid ya. Dianya yang melarang itu madhab madani, madhab aqfash, madhab mubarrid. Wa ibni Sarraji dan madhab ibni Sarraj wal Farisi dan madhab Farisi wa man wafaqahum dan madhab orang-orang yang menyepakati ya akan mereka. Enggak boleh. Mendalam khilaf kitab ini ya. Kalau bisa menguasai kitab ini udah alim ya. Cuma nggak kuat kita hafal nih. Nah, jadi kesimpulannya yang kedua, syarat fi'il ta'jub harus sulasi. Kalau dia madzid, nggak boleh. Kecuali af'ala, madzid satu huruf. Itu ada khilaf. Ada yang bilang boleh secara umum, ada yang melarang secara umum, ada yang tafsir. Waqila dan dikatakan, yajuzu in kanatil hamzatu li ghairin nakli. Boleh ianya af'ala. Bolehlah oleh bahwa boleh ianya af'ala jadi ta'jub jika adalah hamzah itu bagi bukan nakal. Kalau bukan hamzah nakal boleh, itu hamzah sayrurah. 4. Wakila dikatakan orang, yajuzu in kanatil hamzatu li ghairi nakli. Boleh ianya af'ala jadi ta'jub jika adalah hamzah untuk bukan nakal. Li ghairi ta'diyah. Hamzah bukan untuk muta'adi. Kama masalah sebagaimana memberi contoh oleh musannif. Yaitu ma'adlamal laila, betapa gelapnya malam. Wa yamtani'u in kanat lin nakli dan terlarang ianya af'ala jadi ta'jub jika adalah ianya hamzah itu untuk nakal. Artinya untuk muta'adi. Contoh ma'adhaba nurah. Enggak boleh ini. Betapa telah hilanglah cahayanya. Enggak boleh. Mana contoh yang boleh menurut kil ini? Ma'adlamal laila. Betapa gelapnya malam. Nah, ini boleh karena hamzahnya bukan hamzah nakal katanya. Memang bawaan dia untuk menunjukkan kepada gelap ya adlam. Artinya hamzah pada akfara dan adlama itu zaidah bukan untuk muta'adi. Itu untuk bukan nakal. Wama akfara hadal makan. Akfara apa asing ya? Betapa asing ini tempat ya. Ma akfara mudah-mudahan gitu ya. Ma akfara hadal makan betapa asing ini tempat. Jadi boleh. Nah, itu. Wasyadza ala hadzal qaulaini dan langka, jarang di atas ini dua kaul. Dan jarang di atas ini dua kaul oleh ma'atahu lidarahimi. Betapa memberi ia akannya seorang bagi dirham. Wa ma'aulahu lil ma'ruf. Betapa baik, betapa mencintai ianya seseorang bagi kebaikan. Kalian nih. 1. Al-muradu bil qaulaini. Yang dimaksud dengan dua kaul itu qaulul qailu. Perkataannya orang yang berkata bil mat'i mutlakan. Dilarang mutlak. Sama saja adalah hamdah. Sawa'un akanatil hamdatu linnakli. Sama saja apakah adalah hamdah itu untuk nakal atau untuk selainnya nakal. Qaulul qailu dan perkatakan orang yang menyatakan tidak boleh.
Bila adalah hamdah itu untuk nakal. Hadza ahadu syakkai tafsil. Ini adalah salah satu dari dua sisi tafsil pada pendapat yang kedua. Nah, ini kita lihat. Dan jarang di atas ini dua kaul. Ini dua kaul kan ini mubaham banget ya. Makanya perlu ta'liq. Dua kaul, ada pendapat di atas melarang mutlak. Nggak boleh dari mazid, dari fi'il mazid, kita buat ta'ajub nggak boleh. Oke. Kemudian apa? Kemudian pendapat kedua. Pendapat kedua, kaul kedua, nggak boleh fi'il ta'ajub dari mazid bila hamdahnya bukan untuk bila hamdahnya untuk nakal, bila hamdahnya untuk nakal. Berdasarkan dua kaul di atas, ma'atahu lidarahimi dianggap syah. Kenapa? Nah, karena a'ta memang hamdah nakal ya kan? A'ta maf'ulnya dua. Ya. Ma'atahu betapa suka memberinya ia akannya seorang bagi dirham. Wa ma'aulahu betapa mencintai ia akannya seorang bagi kebaikan. Kita lihat nih syaratnya kenapa. Ma'atahu lidarahimi wa ma'aulahu lil ma'rufi syadzani. Itu syarat keduanya al-qaulisani. Di atas pendapat kedua al-qaili yang menyatakan bil man'i mutlaqan. Enggak boleh. Secara umum enggak boleh. Pokoknya enggak boleh dari selain sulasi. Tapi ada itu kita dengar ma'atahu lidarahim ma'aulahu lil ma'ruf. Nah, itu syarat. Kenapa syarat? Li'annal hamdata li ta'diyah. Karena hamdah memang untuk muta'adi. Fahum yamna'una fiha li ta'diyati wa ghairiha. Dan mereka itu melarang pada ketika muta'adi dan lainnya muta'adi kan. Kalau pendapat kedua menyatakan terlarang mutlak, baik hamdah nakal atau tidak, mereka tidak membolehkan. Apalagi di contoh ma'atahu memang hamdah nakal. Berarti menurut mereka syad. Wasyadzani alal qauli salis dan syad juga. Contoh di atas ma'atahu lidarahimi wa ma'aulahu lil ma'ruf itu tetap syad juga alal qauli salis. Pendapat yang ketiga yang menyatakan kalau hamdah bukan nakal boleh. Kan kaul ketiga tafsir. Kalau hamdahnya bukan nakal boleh. Kalau hamdahnya nakal nggak boleh. Tapi ini hamdahnya nakal berarti syad. Nah itu. Syad keduanya di atas pendapat ketiga. Kenapa? Li'annal hamdata li ta'diyati. Karena hamdah itu untuk ta'di. Fahum yujiduna fi ghairi ta'diyah. Mereka membolehkan pada bukan hamdah ta'diyah. Fayamna'una fi ta'diyah. Mereka melarang pada hamdah ta'diyah. Wal hamdatu fil misalaini dan berumlah hamdah pada dua contoh di atas ma'aqta. Hamdah pada dua contoh itu lin nakli untuk nakal minal muta'adi bagi dari muta'adi li wahidin bagi satu. Untuk menakal dari muta'adi bagi satu maf'ul kepada muta'adi bagi dua maf'ul kan. Idil aslu karena asalnya atau Zaidun darahimah memberikan oleh si Zaid akan dirham atau satu maf'ulnya. Sekarang atau jadi dua. Wa waliyal ma'rufa melakukan ia akan yang ma'ruf. Aitana walahu menggapai ya akannya ma'ruf, melakukan ya akannya yang ma'ruf. Faja'atil hamdatu li ta'diyati lil isnaini, maka datanglah oleh hamdah bagi memuta'adikan bagi dua maf'ul. Berarti hamdahnya hamdah nakal. Maka nasyudzudzu 'alal qaulaini, maka adalah syad itu di atas dua pendapat. Wa ala kulli qaulin ma atqa, dan di atas tiap-tiap qaulin ma atqa. Ini kita antah kepada ala hadzainil qaulaini dan syad di atas tiap-tiap pendapat ma ataqah. Semua kaul di atas kalau ma ataqah kita jadikan ta'ajub ini syad. Nah, alasannya nanti. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh kil pertama. Tidak boleh mutlak. Ya kan? Berarti ataqah karena dia madzid enggak boleh. Kalau ada prakteknya berarti syad. Pendapat kedua menyatakan tafsil. Nah, gimana? Ini harus kita rangkum dulu. Kaul. Harus sulasi, kecuali af'ala. Ini di af'ala kaitnya kan. Af'ala ada yang membolehkan mutlak. Nah, ini nggak apa-apa ini karena nggak syad nih karena boleh mutlak kan. Kalau af'ala boleh mutlak. Tapi kalau bukan af'ala nanti nggak boleh. Wakila terlarang mutlak. Kalau ketemu dari sulasi madzid jadi ta'ajub berarti kan jadi syad kan. Pendapat ketiga. Nah, ini kita lihat nih ada tiga kil nih. Kil pertama boleh mutlak, kil kedua terlarang mutlak, kil ketiga tafsil. Nah, ini kita ingat pendapat.
Jadi kita lihat ini tafsirnya. Dan syad di atas tiap-tiap kaul akan ma ataukah. Ketiga-tiga pendapat di atas ma ataukah ini syad. Tinggal kita cari alasannya. Kenapa syad? Karena kakil pertama menyatakan boleh kalau af'ala. Ini ataukah. Ya. Apakah ataukah bukan af'ala? Ya, af'ala kan? Iya. Betapa takwanya iya, betapa takwanya iya. Pendapat pertama menyatakan boleh mutlak kalau af'ala. Ini ataqa kelihatan af'ala. Sebenarnya enggak. Ittaqa. Makna bertakwa kan ittaqa. Ittaqullah. Nah, makanya syad. Karena ataqa ini diambil dari ittaqa. Kalau pendapat kedua memang terlarang mutlak. Berarti ketika kita bawakan ta'ajub ataqa syad. Pendapat ketiga menyatakan kalau hamdah nakal boleh. Kalau hamdah dah sayrurah boleh. Kalau hamdah nakal enggak boleh. Sedangkan ataqa ini karena apa namanya? Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Dan syad di atas tiap-tiap kaul ma atqah. Wa ma amla al qurbata. Betapa penuhnya tempat itu. Kurbah tempat. Betapa penuhnya tempat air itu. Kenapa syad? Li'annahuma min ittaqa wa amtala'a. Karena keduanya atqa dan amla'a. Wa ma amlal qurbah. Karena keduanya itu dari ittaqa dan imtala'a. Berarti bukan af'ala kan? Wa ma akhsarah. Wa ma akhsarah, betapa ringkasnya ia. Li'annahu min ikhtusira. Karena akhsarah itu diambil dari ikhtusira, bukan af'ala. Wa fihi syudzudun akharu wa sayati. Dan padanya contoh itu ada syad-syad yang lain dan akan datang ya. Insyaallah. Kita baca dulu. Mudah-mudahan tersampaikan. Ala kulli kaulin. Di atas tiap-tiap perkataan min aqwalil mani'in. Dari pendapat-pendapat orang yang melarang itu syadnya ma'atokah. Ma'atokah dianggap syad. Maknanya betapa takwa ia. Wa ma'amla'ah. Betapa penuh tempat air itu. Wa ma'akhsarah. Betapa ringkas kitab itu misal. Kenapa? Li'annahu min ghairi sulasi. Yang pertama alasan syad karena bukan sulasi. Ya ini aja gampang. Bukan sulasi. Karena yang boleh yang sepakat kalau sulasi. Walaysa min afala. Dan karena tiap-tiap itu tidak ada ya dari afala. Bukan afala kan. Walaupun kelihatannya kayak afala ma'ataqah. Berarti asalnya ittaqa, amla'a, imtala'a. Oh aksara asalnya ikhtasara. Nah, dan juga aksara ini dari ukhtusira. Dari fi'il bina majhul kan. Huwa annahu minal fi'lil mabni lil maf'ul. Artinya dianya ma'aksara. Bahwa sungguhnya ma'aksara itu dianya ma'aksara dari fi'il yang dibina bagi maf'ul. Karena kata beliau asalnya min ukhtusira, diringkas. Diringkas maka dia menjadi ringkas. Wa ma aksarahu, betapa ringkasnya ya. Nah, baru titik di sini dulu ya. Pak enggak ada ta'liqnya. Pak enggak ada ta'liq. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'. Kalau ada yang perlu diulang, kasih komen. Kasih komen. Kalau enggak dikasih komen ya enggak diulang lagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah.